Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi rantai makanan. Sebelum kita membahas pengertian dari rantai makanan, terlebih dahulu kita lihat dulu skema dari rantai makanan. Di ilustrasi ada bunga, ada ulat, ada burung pipit, ada belalang, ada elang, ada katak, ada tikus. Kumpulan dari hewan-hewan ini yang akan membentuk suatu rantai makanan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain dengan melalui proses makan dan dimakan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, produsen. Produsen yaitu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagian energi dari matahari melalui proses fotosintesis, melalui molekul-molekul organik yang digunakan dan disimpan dalam jaringannya. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lain. Konsumen dibedakan atas tiga. Yang pertama, konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah herbivora yang memakan tumbuhan-tumbuhan atau produsen, contohnya sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Yang kedua, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen primer, contohnya ular, katak, ayam, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah konsumen tersier atau konsumen tingkat 3, merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen sekunder, contohnya burung elang dan harimau. Untuk lebih jelas, perhatikan piramida rantai makanan di samping. Di situ ada tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Yang berikut ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer terdiri dari jamur, tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Yang berikut kita membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Rantai makanan merupakan sebagian kecil dari sebuah jaring-jaring makanan. Secara alami, makhluk hidup memakan lebih dari satu variasi makan, dan satu jenis makhluk hidup yang jadi makanan menjadi mangsa dari beberapa jenis pemangsa. Berikut contoh dari skema jaring-jaring makanan. Di sana terdapat tumbuhan yang posisinya sebagai produsen, dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh kelinci, bisa dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh belalang. Jadi dari skema ini bisa kita lihat terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Gabungan dari rantai-rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Demikian pembahasan kita tentang rantai makanan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua.